ketika harus menapaki tahun ajaran 2020-2021, ada rasa takut, ragu, bimbang, cemas, khawatir yang bercampur di dalam batin, namun tak dapat diungkapkan. Berjalan tanpa kepastian, melangkah setapak demi setapak. Tak ubahnya seorang anak yang sedang belajar berjalan, terus berusaha bangkit saat terjatuh, bangkit dan terus berjuang. Saling menopang dan bergandengan tangan saat tak mampu untuk bertahan. Harapan baru diberikan Tuhan saat bersandar padanya. Mandat yang Allah percayakan bagi sekolah ini harus terus dijalankan. Ada banyak jiwa yang Tuhan titipkan di sekolah ini untuk dibentuk sesuai kehendaknya. Menjadi bagian dalam pembentukan pribadi seseorang adalah kepercayaan yang luar biasa. Patutlah diperjuangkan agar kesempatan tak hilang. Ketika tiba di penghujung tahun ajaran ini, ada kekaguman di dalam hati atas penyertaan Tuhan. Berkatilah kami semua agar jadi alat yang indah di tangan-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Shalom, yayasan, kepala sekolah, dan para guru yang terkasih. Sukacita sekali kita dapat bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita melalui ibadah kebaktian tutup tahun ajaran hari ini. Sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi saya yakin tidak akan mengurangi hikmat dan respek kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya turunlah atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nas panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 22 dan 23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 31 ayat 22 sampai 23. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Bersyukurlah karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa. Kalau kita ada, itu karena anugerahnya. Naikkan pujian ini, saudaraku. I am here because of your grace. I am here because of your love.
bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu hanya karunia daripada Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, karena anugerah yang luar biasa. Kalau kami boleh ada menyembah Tuhan, kami mau melakukannya sepanjang hari, sepanjang waktu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk boleh beribadah. Meskipun kami juga langsungkan secara online Tuhan, biarlah kami tetap dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, merasakan kehadirat Tuhan, dan bahkan biarlah firman Allah yang kami dengar ini sungguh meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur setiap kami di dalam mengakhiri tahun ajaran 2020-2021 ini Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap rangkaian kegiatan acara ibadah ini. Kiranya Tuhan tolong agar boleh berjalan dengan baik dan setiap kami mendapatkan berkat di dalamnya. Kami juga bersyukur untuk 1 tahun ajaran yang berlalu, kami menyadari semuanya itu hanya anugerah dan penyertaan Tuhan saja. Dan biar Tuhan pada hari ini kami sekali lagi merayakannya dengan satu ucapan syukur di dalam ibadah ini. Karena kami mau mengagungi Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kami alami. Kami tahu Tuhan, tantangan yang tidak mudah harus kami kerjakan di dalam proses belajar mengajar secara online atau home based learning. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak kesulitan. Tetapi kami boleh melaluinya sekali lagi itu karena pertolongan Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, mari pimpin kami Tuhan, sertai setiap kami, agar kami hari ini mengakhiri tahun ini tidak dengan tawar hati, tetapi dengan melihat ke depan bahwa Tuhan Allah yang telah bekerja, yang sedang bekerja, dan juga yang akan bekerja di tahun ajaran depan nantinya. Tuhan pimpin kami Tuhan dan sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah, kami siap memuliakan nama Tuhan, kami siap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bacaan pertanggapan kita yang terambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai ayat ke-26. Kita akan baca secara bergantian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, di dalam kesesakan kita, di dalam berbagai masalah kita memerlukan Tuhan, dan Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita, tempat perlindungan kita, dan hanya Dialah yang seharusnya kita inginkan di dalam sepanjang hidup kita. Amin. Mari Bapak dan Ibu sekalian, angkat pujian ini bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Bapak Ibu, mari teduhkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Biarlah pujian ini menjadi seruan hati kita kepadanya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Salam sejahtera saudara sekalian, Bapak, Ibu guru, staf, para pengerja, anggota-anggota pengurus yayasan, hamba-hamba Tuhan Sekolah Kristen Bintang Mulia, dan Sekolah Kristen Trimulia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk membawakan firman Tuhan dalam ibadah ucapan syukur akhir tahun ajaran ini. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, padamulah segala hikmat dan pengetahuan. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran. Berilah kami anugerah untuk mengerti dan juga hati yang taat untuk menurutinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ezra pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua,
Maka Zerubabel bin Sentiel dan Yesua bin Yozadak, beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap, untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya serta melakukannya. Saudara-saudara sekalian, fokus kita pada pagi hari ini pada ayat yang ke-11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian syukur, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Allah telah diletakkan. Saudara, ini adalah satu pernyataan yang begitu luar biasa. Ucapan syukur yang begitu luar biasa. Mengapa kita katakan demikian? Ada 3 alasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, kita melihat bahwa mereka bersyukur di tengah kesulitan dan kepahitan yang mereka alami. Konteks historis Ezra adalah pada zaman pembuangan ke Babylon. Setelah itu kita melihat seiring dengan perjalanan waktu, Babylon kemudian digantikan oleh Media dan Persia. Baik Babylon, Media maupun Persia adalah seperti Mesir, tanah pengungsian, tempat pembuangan. Sekalipun orang-orang Israel tidak menjadi budak di sana, tetapi mereka tidak di negeri sendiri. Mereka hidup di tengah bangsa asing dan hati mereka rindu untuk kembali ke tanah air mereka di Israel. Seperti Tuhan kemudian membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, pada akhirnya Tuhan juga membawa orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Tetapi cara Tuhan membawa mereka kembali dari tanah pembuangan berbeda saat ia membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu di Mesir, Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan untuk itu dia harus melakukan dengan kuat kuasa tangannya melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir. Nah, 10 tulah harus diturunkan untuk memaksa Firaun melepaskan orang Israel. Nah, saat ini sesuatu yang berbeda dilakukan oleh Tuhan. Ia justru melembutkan hati Kores, Raja Persia, sehingga kemudian dia mengizinkan orang-orang Israel kembali ke Israel
Dengan demikian dikatakan genaplah nubuat Nabi Yeremia bahwa setelah 70 tahun di pembuangan, mereka kembali ke negeri leluhur mereka. Di dalam Ezra pasal 1 ayat 1 kita katakan, pada tahun pertama Raja Kores, Raja negara Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi Tuhanlah yang kemudian menggerakkan hati Raja orang yang tidak percaya ini, Raja Persia, Raja Kores. Dengan demikian mengizinkan mereka untuk kembali dari tanah pembuangan. Nah, ketika mereka kembali, tujuan mereka sangat jelas. Membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan dan tembok Yerusalem yang telah roboh. Nah, target pertama adalah bait suci. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan bagaimana usaha pertama untuk dilakukan, yakni ketika fondasi bangunan suci diletakkan kembali. Maka dikatakan mereka meluap dengan penuh ucapan syukur. Hal yang tidak pernah mereka bisa membayangkan telah terjadi, bahwa mereka bisa kembali. Dan bukan itu saja, mereka pun mulai membangun kembali bait suci. Oleh sebab itu kita katakan sangat istimewa. Mengapa mereka mengucap syukur? Mereka mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, hari ini pun kita harus belajar bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan Allah kita. Di tengah-tengah pandemi ini. Kita sudah menjalani pandemi lebih dari setahun. Kesusahan dan penderitaan yang kita alami tidaklah setara dengan apa yang dialami oleh orang Israel di tanah pembuangan. Mereka 70 tahun, kita baru setahun lebih. Tetapi rasanya juga sudah lama sekali. Mereka ada di tanah orang asing, setidak-tidaknya kita masih di tanah air kita sendiri. Namun mereka mengarahkan akan hati untuk bersyukur, memuji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Orang percaya. Bukankah kita juga harus bersyukur sekalipun ada di tengah pandemi? Nah, sepatutnya lah kita juga bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang memimpin kita, hidup kita melewati lebih dari 1 tahun pandemi. Hal kedua, ucapan syukur mereka sangat luar biasa. Karena mereka bersyukur mengingat akan kebaikan Tuhan. Fokus dalam ucapan syukur adalah Tuhan dan kebaikannya. Bukan pada manusia, bukan pada pengalaman mereka, juga bukan pada kesusahan mereka, seberat apapun yang telah mereka alami. Orang-orang Israel waktu itu jelas telah melewati kesusahan yang teramat berat. Mereka telah dibuang ke rumah orang asing. Hidup mereka adalah sebagai pendatang, pengungsi di tanah orang lain, di tengah budaya dan agama yang tidak menyembah kepada Allah Yahweh. Mereka hidup tanpa hak penuh sebagai warga negara, dan kerap kali mereka harus mengalami diskriminasi. Dan hampir-hampir mereka dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka, seperti pada waktu zaman Esther. Nah, sekalipun demikian, mereka ingat adalah Tuhan yang baik. Tuhan dengan segala kebaikannya. Jadi mari kita juga belajar. Kita meneladani akan hal yang baik ini. Mengucap syukur bukan mengingat bagaimana kita melewati kesusahan. Bukan menceritakan bagaimana kuatnya kita, atau sabarnya kita, atau tekunnya kita melewati akan pencobaan. Tentu saja semua itu hal yang baik. Tetapi saat kita bersyukur, mari kita mengingat bukan diri kita sendiri. Bukan manusia, tapi Tuhan dan Dia yang baik. Tentu saja sebagai manusia kita perlu memberikan penghargaan, apresiasi bagi rekan-rekan kita yang bekerja keras. Dan sewajarnya kita patut untuk lakukan.
Tapi saat kita datang hari ini kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan dan mengingat akan segala kebaikannya bagi kita. Hari ini kita bersyukur dapat menyelesaikan pelajaran untuk tahun ini. Kita memberikan apresiasi bagi setiap guru, staf, pekerja, anggota security, anggota-anggota yayasan, dan setiap yang terlibat dan yang telah bergandeng tangan untuk menyelesaikan tahun ajaran ini di tengah-tengah pandemi. Namun di balik semua itu, marilah kita mengingat bahwa bukan untuk membanggakan akan kemampuan kita, keberhasilan kita, melainkan untuk berseru kepada dunia bahwa Tuhan itu baik adanya. Poin terakhir, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa ucapan syukur orang Israel begitu istimewa? Mereka bersyukur karena fondasi bait Allah telah diletakkan. Baru saja fondasi itu diletakkan. Bangunannya belum jadi. Mereka sudah bersyukur. Mereka tidak menunggu sampai bangunan itu jadi baru mulut mereka memuji. Tidak. Tapi bersama-sama mulut mereka telah memuji dan hati mereka telah bersyukur bahkan saat fondasi bait Allah diletakkan. Bersyukur dalam hal ini adalah tindakan iman. Sebelum mata jasmani kita melihat hasil akhirnya, hati telah berterima kasih. Karena mata rohani meyakini apa yang dimulai oleh Allah akan diselesaikannya. Bersyukur adalah tindakan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan bahwa Allah akan membuat semua indah pada waktunya. Pembangunan bait Allah tidak akan diselesaikan memang beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian. Bahkan pembangunan bait Allah pada waktu zaman Ezra sempat terhenti di tengah jalan karena begitu banyak tantangan dan begitu banyak hambatan dalam menyelesaikannya. Tetapi sekalipun demikian, Dia adalah Allah yang setia. Ia yang telah memulai. Dia akan memampukan anak-anaknya untuk menyelesaikan. Maka saat fondasi bait Allah telah diletakkan, hati kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga bersyukur karena fondasi bait suci telah diletakkan. Dan fondasi bait suci itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Fondasi bait suci adalah Yesus Kristus sendiri. Kita bersyukur karena keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena apa yang kita lakukan di dalam Kristus. Kita bersyukur karena kalau bukan karena Kristus, maka semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Namun karena kita bekerja di atas dasar Kristus dan untuk Kristus, maka semua tidak akan sia-sia. Pekerjaan yang kita lakukan dalam sekolah Kristen ini memiliki arti, memiliki nilai yang kekal. Hanya kayak kita lakukan berdasarkan fondasi iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hari ini mari kita belajar bersyukur. Bersyukur seperti orang-orang Israel. Kita belum tahu apa yang ada di depan kita. Kita juga belum tahu bagaimana akhir dari pandemi ini. Namun kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita. Sekalipun kondisi sulit, kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan itu baik. Dan kita juga mau bersyukur dengan hati yang beriman, hati penuh pengharapan, karena dasar bait suci Yesus Kristus sendiri telah diletakkan bagi kita. Dan di balik semua langit yang mendung, hujan karena pandemi, pelangi indah ada terlihat di depan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita tutup dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berikan waktu sebentar dengan hati yang tenang
dan senyap, kita membiarkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Bapa, mulut hamba-Mu telah berhenti berucap. Roh Kudus-Mu biarlah terus berbicara dalam hati setiap kami. Mampukan kami untuk menjalani hidup di depan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. One more blessed day to every breath I take. Drink for my family, for all they mean to me. Life is to be alive. Six for the earth and sky, and seven for heaven, for every good thing that I can from above. Every day, every hour, there are blessings to send without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there was plenty more to be thankful for. Eight for the chance to grow, nine heart and hands and soul, 10 for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings to stand without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there will still be more. There will still be more and more to be thankful for. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi, di pagi hari ini kita sama-sama bisa bertemu walaupun secara online. Rasanya sudah 1,5 tahun, 15 bulan tepatnya, kita memulai segala sesuatu itu dengan online. Hari ini pun kita belum bisa memulai pertemuan tutup tahun dengan tatap muka. Namun tentu saja itu tidak mengurangi kehangatan, persaudaraan, dan tali kasih di antara kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini kita berkumpul untuk mengikuti kebaktian tutup tahun akademik. Kita bersyukur di tahun ini pun, ini adalah tahun kedua kita melaksanakan secara online. Tapi itu semua tidak mengurangi pentingnya dari pertemuan-pertemuan kebaktian tutup tahun ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan pada hari ini. 1 tahun ini memang berlalu terasa cepat, ada yang merasa berlalu begitu panjang. Saya membaca dalam seminggu terakhir ini ada 3 peristiwa yang besar yang terjadi. Yaitu kalau Bapak Ibu lihat di berbagai media, Bank BNI menutup 96 kantor cabang. Garuda Indonesia dan Sriwijaya menawarkan pensiun kepada karyawannya. Dan terakhir, Hero akan menutup seluruh Giant di akhir Juli. Ibu-ibu banyak yang berbondong-bondong katanya ke Giant ya, karena memburu barang-barang yang akan di-sale karena penutupan itu. Kemudian apa sih sebetulnya yang salah dari 3 perusahaan yang tadi? Ini terjadi karena yang namanya triple disruption. Digital disruption, millennial disruption, dan pandemic disruption. Perusahaan seperti apa sih yang jadi target pembunuhan triple disruption ini? Yaitu perusahaan yang asset heavy company,
perusahaan yang punya aset fisik sebesar gaban, beban overhead-nya berat, dan begitu menghimpit. Dalam kasus airlines, overhead juga menghimpit, yaitu operasi pesawat. Dalam kasus bank, operasi kantor cabang, jumlah pegawai yang besar. Kalau retail, biaya properti yang mahal, dan itu semua dibiayai oleh pinjaman bank. Namun, platform company seperti Gojek, Topet, Traveloka, yang mereka itu adalah perusahaan yang kita kategorikan asset light company. Tidak perlu bayar gaji bulanan, tidak perlu punya driver, tidak perlu punya armada, tetapi mereka semua bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari segi ekonomi, kita tentu saja akan mengernyitkan dahi. Waduh, sulit sekali ya posisi hari ini. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sudut kesehatan, dalam 15 bulan terakhir ini kita tentu saja mendengar kiri, kanan, depan, belakang, tetangga, saudara, kerabat, family, dan sebagainya. Ada yang berpulang dipanggil Tuhan. Mungkin dan kemungkinan besar banyak yang terkena akibat virus COVID. Keadaan ini menyedihkan, keadaan ini menakutkan. Kita memang fragile di hadapan Tuhan. Kita memang tidak ada satupun yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Virus yang sekecil itu sudah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Bukan cuma satu bangsa, tapi seluruh bangsa merasakannya. Namun, di balik semua itu, kita tetap harus bisa memaknainya. Tidak mudah memang. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur untuk melihat hal ini semua? Tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita kembali mengingat kasih Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita semua, untuk keluarga besar kita, untuk keluarga besar Trimulia dan Bintang Mulia. Begitu besar kasih Tuhan untuk kita. Kita patut bersyukur. Saya belajar bersyukur dari seorang keponakan. Walaupun tidak mudah, saya sempat cukup kaget ya mendengar keponakan ini ya dalam diskusi di awal Januari saya kehilangan seorang kakak saya. Memang sudah hemodialisa selama 7 tahun ya. Kemudian kakak saya single parents, dia membesarkan 3 anak. Kakak saya seorang pria. Tanggal 12 Januari beliau dipanggil pulang karena memang juga terkena infeksi COVID ya. Tetapi yang terutama adalah karena komorbid hemodialisa atau ginjalnya tadi. Dipanggil pulang dalam tidurnya, COVID-nya termasuk COVID hijau, namun mungkin terkena serangan jantung. Setelah pemakaman, saya diskusi dengan keponakan. Saya kaget waktu keponakan saya yang nomor 2 ini bilang begini. Dia bilang, dia panggil saya tante ya. Di dalam panggilan kita panggil kukuh. Kuh, bersyukur ya. Saya bilang, bersyukur kenapa? Saya bilang, bersyukur papi sekarang sudah senang di surga. Bersyukurku, aku belum dapat kerja. Jadi keponakan nomor 2 ini selesai kuliah tahun 2020 di bulan April. Dan sampai Januari belum dapat kerja. Terus saya bilang, kenapa kamu bersyukur belum dapat kerja? Ya karena belum dapat kerja, saya jadi bisa antar papi seminggu 2 kali untuk cuci darah. Karena biasa yang mengantar cuci darah itu mami saya tentu usianya sudah lebih lanjut ya, menjelang 80, jadi tidak memungkinkan mengantar cuci darah. Jadi dia bilang, bersyukurku satu minggu 2 kali saya bisa antar cuci darah. Saya dalam hati, ya Tuhan ya, ini anak baik ya, bisa bersyukur dalam kondisi yang berduka. Kemudian dia bilang lagi, bersyukur juga kami bertiga terkena COVID di bulan Desember. Terus saya bilang, kenapa bersyukur? Karena kami bisa hidup 3 minggu plus papi seminggu di rumah sakit, 1 bulan simulasi. Simulasi apa? Saya bilang,
Masa saya ada simulasi gitu ya, kehidupan ada simulasi. Simulasi kehidupan tanpa papih. Ya, saya betul-betul terharu, luar biasa. Seorang anak yang ya pemuda bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang dia alami. Walaupun yang dialami bukan hal yang mudah. Dia kehilangan ayahnya. Saya betul-betul dalam hati bersyukur juga ya. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah tanamkan pada anak ini hati yang takut akan Tuhan. Hati yang punya rasa cukup dan rasa syukur menghadapi segala sesuatu yang tidak mudah. Bapak Ibu, dari sini saya belajar dari seorang anak para pemuda. Belajar bersyukur. Walaupun keadaan baik, walaupun keadaan kurang baik. 1 tahun ini kita lewati memang tidak mudah. Banyak tantangan. Mengajar online juga tidak mudah. Begitu banyak tantangan. Bukan hanya Bapak Ibu yang tentu saja harus mempersiapkan begitu panjang persiapan-persiapan di dalam mengajar. Juga kesulitan-kesulitan, mungkin internet, ya, mungkin juga kesulitan-kesulitan mempersiapkan bahan, kesulitan-kesulitan menghandle kelas. Tapi anak-anak pun sama menghadapi berbagai kesulitan. Di balik semua ini, kalau kita lihat, kita tetap patut bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan baik. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Sebagaimana kita ada, sebagaimana keadaan kita. Baik itu baik ataupun kurang baik. Tetapi semua itu adalah baik di hadapan Tuhan. Baik di dalam pemandangan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita tutup tahun ini, tahun akademik ini dengan penuh ucapan syukur. Walaupun tidak mudah, tetapi kembalilah kepada anugerah Tuhan yang sudah begitu besar mengasihi kita. Kita patut bersyukur untuk semuanya. Selamat untuk Bapak Ibu yang tahun ini boleh menutup tahun pelajaran akademik 2020-2021 dengan baik. Terima kasih untuk perjuangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk jerih lelah Bapak Ibu yang sudah dengan setia, yang sudah dengan tekun, yang sudah dengan segala kreativitas mendidik anak-anak di lingkungan sekolah Trimulia dan Bintang Mulia. Kiranya semua hormat, puji dan syukur hanya bagi Dia, Tuhan kita. Amin. Sungguh berkat penyertaan Tuhan atas sekolah Trimulia dan Bintang begitu nyata. Dan semua pencapaian yang kita peroleh hari ini tentunya adalah buah perjuangan Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita akan berikan apresiasi yang terbaik untuk pengabdian Bapak dan Ibu di sekolah yang tercinta kita ini. Ada yang sudah mengabdi 5, 10, dan bahkan 35 tahun. Dan tidak lupa, saat ini juga kita akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang memasuki masa purna bakti di sekolah Trimulia dan Bintang. Mari kita berikan apresiasi yang terbaik untuk mereka.